Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kusnul Khotimah dari NIM 202053133. Dari mata kuliah metodologi penelitian kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan literatur. Membuat sebuah tinjauan pustaka sederhana dan penulisnya dalam daftar pustaka. Tinjauan atau penelusuran literatur atau pustaka atau studi literatur. Ini saya akan menjelaskan pengertian atau konsep, fungsi, manfaat, dan tujuan. Penelusuran pustaka. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam perumusan masalah. 2. Penelusuran pustaka berguna untuk menghindarkan duplikasi dari pelaksanaan penelitian sehingga akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan. 3. Cara mendapatkan literatur dengan membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai macam sumber. Tinjauan literatur sangat penting perannya memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. 3. Penulisan literatur review berisi ulasan rangkuman dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka, atau dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain. Tentang topik yang dibahas dan biasanya ditempatkan pada bab awal. 5. Semua pernyataan dan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya, dan tata cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literatur mereview yang baik haruslah bersifat relevan, mutakhir atau 3 tahun terakhir, dan memadai. Pada laporan penelitian, bagian landasan teori tinjauan teori, tinjauan pustaka, semua merupakan cara untuk melakukan tinjauan literatur. Literatur review merupakan suatu cara untuk mencari artikel-artikel, buku-buku, dan sumber-sumber lainnya seperti jurnal ilmiah, tesis, disertai proceeding yang relevan atau suatu isu tertentu atau teori atau riset yang menjadi interest kita. 2. Literatur review yang kita dapatkan masih bersifat umum atau general problem. 3. Merupakan suatu kerangka, konsep, atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber rujukan atau buku, jurnal, majalah, yang diacu hendaknya relevan dan terbaru atau state of art, serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan. 3. Tujuan melakukan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Cara mengutip pendapat pakar yaitu harus adanya pembahasan dan sikap kritisnya mengenai suatu topik bidang ilmu. Dari literatur review, itu yang perlu dilihat adalah perlunya menganalisis, mensintesis, meringkas, membandingkan hasil-hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Literatur review membantu peneliti dalam
mencari tinjauan serta membantu dalam menguraikan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Agar orang lain bisa melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama. Dalam menguraikan penelitian, perlu dijelaskan mengenai 1. Pengubah atau variabel yang digunakan, model yang digunakan, rancangan penelitian, sampling dan teknik pengumpulannya, dan analisis data dan cara penafsirannya. Dalam literatur review, ada 2 komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu 1. Kerangka teori atau the original framework dan kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Terdapat 3 macam tipe literatur review, yaitu literatur review naratif, literatur review kualitatif, dan literatur review kuantitatif. Literatur review naratif atau naratif literatur review kualitatif. Tujuan akhir dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Gambaran itu terkait dengan isu yang ingin diteliti, namun yang perlu diingat adalah jangan membahas isu yang sudah kadaluarsa. Adanya beberapa isu yang teorinya muncul di tahun yang lalu atau lama. Artinya, bila kita mereview literatur, mulailah mengacu pada teori atau mereview dari tahun terbaru hingga tahun yang sebelumnya. 2. Aspek-aspek utama dalam literatur review. 1. Terdapat 3 aspek utama dalam literatur review, yaitu 1. Survei artikel yang terkait dengan isu yang kita minati. 2. Berikan ringkasan gambaran yang ada. 3. Mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama, sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya secara jelas. Berikut ini adalah hal-hal yang terkait dengan literatur review. 1. Apa yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan? 2. Apakah masalah tersebut telah ditemukan? 3. Mulailah menetapkan permasalahan sesimpel atau sederhana yang kita bisa. 4. Apakah metodologi penelitian sudah dimulai? 5. Bagaimana mendapatkan dan manipulasi data? 6. Sudahkah data yang dimanipulasi tersebut diinterpretasikan? 7. Apakah kontribusinya terhadap penelitian yang dilakukan? 8. Apa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan permasalahan? 9. Apakah kesimpulan yang dibuat sudah cukup menjawab dari problem yang ada? 3. Perlunya melakukan literatur review. Mengapa kita perlu melakukan literatur review? 1. Menetapkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatifnya. Misalnya, IT investment jadi isu. Ada orang yang sudah menulis yang dikaitkan dengan IT investment dalam suatu organisasi. IT investment di berbagai sektor. 3 bagian itu membicarakan hal yang sama, yaitu IT investment. Gabungkan ketiga bagian tersebut dikatakan sebagai posisi relatif pada apa yang
sebagai posisi relatif pada apa yang akan kita kerjakan. IT investment di berbagai sektor dan dampaknya pada suatu organisasi. 2. Menggambarkan keterhubungan antara suatu penelitian dengan penelitian lainnya yang terkait dengan point of interest kita. 3. Mengidentifikasi cara lain untuk menginterpretasikan dan menemukan gap atau kesenjangannya yang akan dikumpulkan di bias analysis. 4. Mengkritisi di antara penelitian sebelumnya agar mudah melihat pertentangannya atau kontrak. 5. Menjadi titik poin dan menjadi dasar kita untuk penelitian berikutnya. 6. Dapat menggambarkan physics of puzzle milik orang lain yang akan menggambarkan significance of the problem. 7. Dapat mengevaluasi milik kita tentang prinsip originality yang terlihat pada metodologi yang sesuai dengan pemecahan masalah. 4. Elemen-elemen dalam literatur review. Beberapa elemen dapat dalam literatur review. 1a. Menggambarkan sumber penelitian, isu atau teori secara objektif dari literatur review. B. Divisi dari literatur review dimasukkan dalam kategori atau contoh untuk mendukung posisi literatif dan alternatif. 3. Menjelaskan bagaimana dari setiap literatur review kesamaan dan bagaimana variasinya dari yang lain. D. Membuat kesimpulan dari setiap bagian, memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area penelitian. 5. Langkah-langkah literatur review. Langkah-langkah dari literatur review adalah 1. Formulasi permasalahan, yaitu adalah pilihan topik yang sesuai dengan isu atau interest. Permasalahannya harus ditulis dengan lengkap atau komplit dan tepat. 2. Cari literatur. Tentukan dan temukan literatur yang relevan dengan penelitian. Langkah ini membantu kita untuk mendapatkan gambaran overview dari suatu topik penelitian. Sumber-sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan dikaji. Karena sumber-sumber tersebut akan memberikan berbagai macam gambaran tentang ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu. 3. Evaluasi data. Lihat apa saja kontribusinya terhadap topik yang dibahas. Cari dan temukan sumber data yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Dan data ini bisa merupakan data kualitatif dan kuantitatif, maupun data yang berasal dari kombinasi keduanya. 4. Analisis dan interpretasi disesuaikan dengan temukan data ringkas literatur. 6. Cara-cara literatur review. Untuk mereview sebuah literatur, kita bisa melakukan dengan beberapa cara, antara lain: A. Mencari kesamaan atau compare. B. Mencari ketidaksamaan atau kontras. C. Memberikan pandangan atau kritis. D. Membandingkan. E. Meringkas. Terpenting dalam membuat literatur review adalah fitur yang utama dalam membangun teori, merupakan perbandingan antara konsep, teori, dan hipotesis dengan literatur yang ada. Kunci utama dari proses ini adalah melihat sebanyak-banyaknya literatur yang ada. Dalam proses ini dicari persamaan dan
persamaan perbedaan yang terjadi pada literatur yang satu dengan literatur yang lainnya, serta mencari alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Yang terpenting adalah setiap bahan pustaka yang diambil sebagai literatur harus cantumkan sumbernya dalam daftar pustaka atau bibliografi. 7. Sumber literatur review. Sumber-sumber literatur review dapat berasal dari paper yang dipublikasikan dalam jurnal organisasi dan internasional. Jurnal biasanya digunakan sebagai bahan titiran utama dalam penelitian karena jurnal membuat suatu informasi baru yang bersifat spesifik dan terfokus pada pemecahan masalah pada suatu topik penelitian. Tesis merupakan penulisan ilmiah yang sifatnya mendalam dan mengungkapkan suatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Disertasi merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi yang biasanya ditulis untuk mendapatkan gelar doktor yang berisi fakta berupa penemuan dari penulis itu sendiri berdasarkan metode dan analisis yang dapat dipertahankan kebenarannya. 4. Paper yang hasil konferensi biasanya tersebut dengan proceeding baik tingkat nasional dan internasional. 5. Majalah pamflet clipping majalah ilmiah merupakan sumber publikasi yang biasanya berupa teori, penemuan baru maupun berupa materi-materi yang sedang populer, dibicarakan dan diteliti. Biasanya materi yang disajikan dalam makalah tidak terdapat dalam buku. Majalah yang merupakan literatur yang disenangi para peneliti untuk dijadikan titiran karena frekuensi terbitnya teratur dan cepat sehingga artikel yang dimuatnya cukup mutakhir. 6. Abstrak hasil penelitian. 7. Proceeding bisa dijadikan sebagai bahan literatur karena ditulis oleh seorang profesor dan telah dipublikasikan. Pengambilan proceeding sebagai bahan literatur bisa memudahkan peneliti karena adanya kolaborasi antara peneliti dengan penulis proceeding yang mungkin berada pada suatu institusi yang sama. 8. Website yang memuat ilmu komputer misalnya http://2 ini website. Hierarki literatur dan siklus penelitian akademik. Ini gambar siklus penelitian dan gambar hierarki penentuan literatur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.